Bab 2561 Potongan logam cacat. Duan Lingtian tidak menyangka akan melihat batu hitam dan token giok hijau tua bertabrakan secara tiba-tiba. Dia mengira tabrakan itu akan mirip dengan Mars yang menabrak bumi, tetapi bertentangan dengan harapannya, tabrakan itu bahkan tidak menghasilkan suara apapun. Dia terus menonton ketika dua item anehnya mulai bergabung menjadi satu. Apa ini? Begitu kedua benda itu menyatu, kilatan cahaya yang bahkan lebih terang dari terik matahari saat tengah hari muncul, menyebabkan Duan Lingtian menutup matanya. Sebelum dia bahkan bisa membuka matanya, dia merasakan kekuatan yang agung dan kuat mendarat di atasnya sebelum mengirimnya terbang kembali. Kekuatan itu terasa kuno seolah-olah telah melihat perubahan kehidupan. Begitu mendarat di Duan Lingtian, sepertinya telah menahan kekuatannya. Dia bahkan tidak bisa memobilisasi energinya untuk melawan energi ini. Energi telah mendarat tepat di dadanya, rasanya seolah-olah dia telah dipukul dengan palu yang berat. Organ internalnya terpengaruh, menyebabkan dia muntah darah. Duan Lingtian nyaris tidak berhasil mengumpulkan sebagian kekuatannya untuk menstabilkan dirinya setelah dikirim terbang jauh. Ketika dia pulih, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah seseorang telah menyergapnya. Dia berteriak, "Siapa itu?" Namun, ketika Duan Lingtian dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, dia menemukan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia hanya melihat sepotong barang seperti logam melayang di dekatnya. Duan Lingtian bingung, kemana perginya token giok dan batu hitam? Mereka tampaknya telah menghilang setelah bergabung bersama. Dia baru menyadari apa yang terjadi ketika dia merasakan aura yang samar-samar familiar dari benda seperti logam itu. Aura itu mirip dengan energi yang telah mengirimnya terbang sebelumnya. Apakah potongan logam ini adalah produk dari gabungan antara batu hitam dan token giok hijau tua? Apa yang terjadi? Mengapa token giok yang diberikan paman ketiga kepadaku bergabung dengan batu dan berubah menjadi benda seperti logam ini? Duan Lingtian dengan ragu mendekati benda seperti logam yang diselimuti cahaya misterius. Ketika dia yakin itu tidak akan menyerangnya, dia dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia mempelajarinya dengan cermat dan menimbangnya di tangannya. Ujungnya tumpul, membuatnya tampak seperti patah dari sesuatu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya sepotong logam yang rusak. Ini cukup tebal. Apa tulisan dan pola di atasnya? Mereka tidak bisa dimengerti. Ketika dia memegang potongan logam itu, dia bisa merasakan aura kuno darinya. Sepertinya itu sudah ada sejak lama. Ada apa sebenarnya? Satu-satunya hal yang saya yakin adalah bahwa itu jelas bukan sesuatu yang biasa. Duan Lingtian mengerutkan alisnya saat dia terus mempelajarinya. Kekuatan dari benda seperti logam saja sudah cukup untuk mengirimnya terbang dan melukainya. Itu jelas bukan barang biasa. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk menguji air dan mengirimkan kesadaran surgawinya ke benda seperti logam. Dia terkejut ketika dia melihat tulisan dan pola pada benda seperti logam itu tampaknya menjadi hidup segera setelah dia mengirimkan kesadaran surgawinya ke dalamnya. Itu juga mulai memancarkan aura aneh dan menyeramkan. Itu seperti jurang maut, itu terus melahap kesadaran surgawinya terlepas dari berapa banyak yang dia kirim ke dalamnya. Akibatnya, dia tidak menemukan sesuatu yang berguna tentang potongan logam yang tampaknya rusak ini. Dia melihat pecahan logam dengan sedikit ketakutan di matanya saat dia menarik kesadaran surgawinya. Dia merasa seolah-olah dia sedang memegang bom. Apa-apaan ini? Kesadaran surgawi datang dari jiwa seseorang. Karena itu dapat dengan mudah melahap kesadaran surgawi saya bertanya-tanya apakah itu dapat menyerap serangan jiwa juga. Setelah merenungkannya sejenak, dia melemparkan serangan jiwa pada potongan logam yang rusak. Begitu serangan jiwa Duan Lingtian mendarat di potongan logam yang rusak, hal yang sama terjadi. Energi dari tulisan dan pola pada potongan logam menyerap serangan itu. Matanya cerah saat dia berseru, ini benar-benar mampu menyerap serangan jiwa. Ketakutan di matanya telah digantikan dengan kegembiraan pada saat ini. Dengan ini, aku tidak perlu lagi takut akan serangan jiwa dari Celestial Bodiless di alam duniawi, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Lagi pula, dia tidak lagi harus takut pada Celestial tanpa tubuh yang mengolah teknik perwujudan jemaat jiwa. Dia sekarang melihat barang itu seolah-olah itu adalah harta karun meskipun penampilannya. Token giok yang diberikan kepadanya oleh Xia Jie dari tanah persembahan surgawi jelas istimewa. Hal yang sama dapat dikatakan tentang batu hitam juga. Produk dari penggabungan antara dua item yang luar biasa seperti itu pasti akan menjadi luar biasa juga.
Duan Lingtian menutup matanya saat dia mengingat apa yang terjadi ketika dia memegang batu hitam dan token giok tadi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ada lebih dari sepotong logam ini daripada hanya mampu melahap serangan jiwa. Saya yakin itu menyimpan rahasia lain juga. Namun, kekuatan saya saat ini mungkin tidak cukup untuk membuka semua rahasianya sekarang. Kemungkinan juga potongan logam ini muncul karena 99 Saint Veinsku. Dia mengingat energi dari token giok dan batu hitam telah melonjak ke tubuhnya dan beredar di 99 Saint Veins, atau dikenal sebagai vena surgawi di alam Devata, sebelum energi menyatu menjadi satu. Dapat dikatakan bahwa potongan logam yang rusak adalah hasil dari perpaduan antara batu hitam dan token giok hijau tua setelah energi mereka beredar melalui 99 Saint Veins miliknya. Dia berpikir dalam hati, saya kira saya telah mendekripsi rahasia token giok. Sekarang saya harus mendekripsi rahasia potongan logam ini. Aku ingin tahu apa itu. Itu putus dari apa? Bagaimanapun, ini adalah keuntungan besar bagi saya. Dengan potongan logam yang rusak ini, bahkan jika saya harus menghadapi surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan yang telah menguasai teknik perwujudan jemaat jiwa, saya tidak akan berdaya. Matanya bersinar lagi ketika dia memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia memasukkan potongan logam yang rusak itu ke dalam cincin tata ruangnya seolah-olah itu adalah harta yang berharga. Bab 2562 Rumah Tir Kuning. Meskipun sekarang tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, jika surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan memberikan serangan jiwa lebih cepat daripada yang dia bisa membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, dia tidak akan berdaya untuk menahan serangan jiwa karena dia tidak bisa menahannya dengan kekuatannya. Bagaimanapun, serangan fisik berbeda dari serangan jiwa. Namun, karena dia memiliki potongan logam cacat yang misterius dan menyeramkan sekarang, dia bisa menggunakannya untuk melahap serangan jiwa dari 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh yang telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa. Dia akhirnya memiliki cara untuk melawan serangan jiwa. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia menatap ke langit saat dia bergumam, "Terima kasih, Paman Ketiga." Dia berterima kasih kepada Xia Jie yang datang dari tanah persembahan surgawi. Meskipun kepingan logam itu tidak langsung diberikan kepadanya oleh Xia Jie, dia tidak akan bisa mendapatkan kepingan logam ini tanpa token giok. Selain itu, Xia Jie juga memberinya pedang indah 7 lubang. Pedang itu adalah artefak Devata yang sebanding dengan senjata surgawi teratas di alam Devata meskipun telah kehilangan jiwa artefaknya. Senyum mengembang di wajah Duan Lingtian ketika dia ingat dia berada di dekat Fresh Breeze Town, kampung halamannya. Dia bertanya-tanya dalam hati, aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Ketika dia tiba di kota angin segar, senyumnya semakin lebar ketika dia melihat kota itu berkembang pesat dan anggota dari keluarga Li baik-baik saja. Setelah itu, dia pergi ke Aurora City, County City of Swallow Mountain County, dan Imperial City of the Crimson Sky Kingdom. Ketika dia melihat bahwa semua teman lamanya hidup dengan baik, dia tidak mengganggu mereka dan pergi dengan tenang. Setelah itu, dia pergi ke kerajaan Kekaisaran Hutan Azure dan Sekte Pedang Bintang 7. Sekte Pedang Bintang 7 adalah sekte pertama yang dia ikuti sehingga dia memiliki keterikatan yang mendalam dengannya. Pada satu titik, sekte itu dimusnahkan. Namun, karena usahanya, sekte tersebut berhasil membangun kembali dirinya sendiri dan tampaknya berjalan dengan baik. Saat ini, itu telah menjadi sekte nomor 1 di kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Siapa yang akan mengira pemuda sederhana berpakaian ungu yang telah bergabung dengan Sekte Pedang Bintang 7 beberapa dekade yang lalu sudah memiliki kekuatan tak terkalahkan di alam Provinsi Sein. Saat Duan Lingtian berdiri di atas Sekte Pedang Bintang 7, dia hanya bisa menghela nafas. Hanya dalam sekejap mata, beberapa dekade telah berlalu. Selama waktu ini, banyak hal telah berubah. Setelah Duan Lingtian meninggalkan sekte dan kerajaan-kerajaan Hutan Azure, dia pergi menemui beberapa teman lama lainnya. Baru pada saat itulah dia meninggalkan 10 dinasti besar, benua awan, dan provinsi bawah tanah suci Dao Marsial. Krur, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan menciptakan celah di kehampaan. Dengan sekejap, dia menghilang dari provinsi bawah tanah suci Dao Marsial. Ketika dia akhirnya muncul kembali, dia telah kembali ke provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Segera setelah Duan Lingtian kembali ke provinsi atas, dia pergi ke kota Xin di wilayah tengah untuk mengunjungi beberapa teman lamanya.
Orang-orang ini adalah Huang Qiling, seorang murid dari Istana Orang Suci Pengembara Manusia Iblis, dan Yuan Hao Chen, Tuan Istana dari Istana Orang Suci Pengembara yang mengenalinya sebagai Tuan Istana yang sebenarnya. Kakak Ling Tian, selamat. Huang Qiling tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup meskipun dia tahu Duan Ling Tian tidak akan meremehkannya hanya karena dia telah tumbuh begitu kuat. Bagaimanapun, Duan Ling Tian berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang mengatakan Duan Ling Tian tak terkalahkan di alam Provinsi Sein, tidak ada yang akan membantahnya. Duan Ling Tian tersenyum dan mengangguk. Terima kasih. Kemudian, dia memandang Huang Qiling dan bertanya, bagaimana kabarmu selama ini? Aku baik-baik saja. Huang Qiling tersentuh. Sepertinya Duan Ling Tian masih mengkhawatirkannya. Itu keren. Duan Ling Tian mengangguk. Dia menoleh ke Yuan Hao Chen yang berdiri di samping Huang Qiling dan menyapanya dengan senyum tipis. Tuan Istana Yuan, kita sudah lama tidak bertemu. Yuan Hao Chen hampir berlutut ketakutan ketika dia mendengar cara Duan Ling Tian memanggilnya. Tuan, Anda bisa memanggil saya sebagai Chen kecil. Saya merasa malu, sangat malu, karena Anda memanggil saya sebagai Tuan Istana. Duan Ling Tian melihat ke belakang Yuan Hao Chen dan Huang Qiling dan bertanya dengan heran, di mana Huang Wenjing? Apakah dia tidak datang? Huang Qiling menjawab, saudari Wenjing telah berkultivasi secara tertutup. Dia tentu tidak bisa memberitahu Duan Ling Tian bahwa Huang Wenjing tidak datang ke Sin City karena dia tidak tega melihat Duan Ling Tian dan istrinya. Duan Ling Tian tinggal dan mengobrol dengan Huang Qiling dan Yuan Hao Chen untuk sementara waktu, dan sebelum dia pergi, dia memberi mereka masing-masing token sehingga mereka bisa pergi ke klan Phoenix untuk meminta bantuan jika diperlukan. Sebelumnya, Duan Ling Tian pergi ke klan Phoenix dan memberi mereka 2 harta karun tertinggi surgawi. Karena ini, seluruh klan Phoenix menganggapnya sebagai dermawan mereka. Mereka memberinya banyak bulu langka sebagai tanda penghargaan. Mereka telah berjanji bahwa siapapun yang datang ke klan Phoenix dengan bulu akan menerima bantuan mereka dan mereka akan memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah Duan Ling Tian. Token yang diberikan Duan Ling Tian kepada Huang Qiling dan Yuan Hao Chen adalah gumpalan yang sangat langka ini. Setelah itu, Duan Ling Tian membuat persiapan untuk meninggalkan alam Provinsi Sein. Ketika dia memasuki zona rahasia Beyond Heaven, dia merasa seolah-olah sudah lama sejak dia meninggalkan tempat ini. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukan seseorang dari Yan Huang Realm untuk membimbingnya ke pintu masuk alam tersebut. Hanya dalam sekejap mata, Duan Ling Tian tiba di Yan Huang Realm. Dia mengeluarkan token ungu emas yang telah diberikan kepadanya oleh Xuan Yuanzi yang akan membawanya ke Yellow Tirk Mansion. Dia berpikir dalam hati, saya pikir kakak Xuan Yuanzi dan Suli seharusnya meninggalkan zona rahasia Beyond Heaven dan kembali ke Yellow Tirk Mansion sekarang. The Yellow Tirk Mansion adalah kekuatan low profile dan tersembunyi di Yan Huang Realm. Meskipun kebanyakan orang pernah mendengarnya, mereka tidak tahu di mana lokasinya. Selama perjalanannya, Duan Ling Tian mendengar banyak rumor tentang dirinya. Banyak desas-desus tentang dia membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari rumah gelombang surgawi. Sepertinya aku menjadi terkenal di Yan Huang Realm. Ada banyak orang yang merasa bahwa 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh telah mati secara tidak adil. Mereka berpikir bahwa jika surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan mengetahui Duan Ling Tian hanyalah seorang surgawi terkemuka, dia akan mampu membunuh Duan Ling Tian dengan serangan spiritual. Ketika Duan Ling Tian mendengar ini, dia hanya tersenyum tipis. Faktanya, pada saat itu, dia telah bertaruh bahwa surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan tidak akan berani menggunakan kesadaran surgawinya untuk menyelidiki basis kultivasinya karena takut menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, mereka mendapat kesan bahwa dia adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Dia juga telah mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan dari surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan menemukan bahwa dia hanyalah seorang surgawi terkemuka. Pada saat itu, dia akan dengan cepat menyerang sebelum surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dapat melakukan serangan jiwa. Setelah bepergian selama sebulan, Duan Ling Tian bertanya-tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum saya mencapai tujuan saya? Karena dia tidak tahu lokasi Yellow Tirk Mansion, dia tidak dapat melakukan perjalanan melalui formasi transportasi antar bintang dari setiap galaksi. Dia hanya bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, mengikuti petunjuk token dari Yellow Tirk Mansion. Dia merasa skeptis. Bagaimanapun, dia telah bepergian dengan kecepatan tinggi selama sebulan sekarang,
Namun, dia masih belum tiba di Yellow Turk Mansion. Dengan kecepatannya saat ini, dia bisa saja melakukan perjalanan dari Bima Sakti yang jauh ke galaksi Koste. Setelah Duan Lingtian melakukan perjalanan selama 2 bulan lagi, dia akhirnya tiba di tempat di mana Yellow Turk Mansion berada. Meskipun Yellow Turk Mansion adalah kekuatan tersembunyi, ia masih menguasai galaksi yang relatif besar karena merupakan salah satu kekuatan teratas di Yan Huang Realm. Di bawah bimbingan token ungu emas, Duan Lingtian tiba di planet asal yang diperintah oleh Yellow Turk Mansion. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di luar perkebunan Yellow Turk Mansion. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu Duan Lingtian tiba di luar mansion bagian dalam dari Yellow Turk Mansion, sekelompok murid yang berpatroli menghalangi jalannya. Pemimpin kelompok murid yang berpatroli memandang Duan Lingtian dengan dingin. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Siapa kamu? Apa tujuanmu datang ke Yellow Turk Mansion kami?" "Saya Duan Lingtian. Saya di sini untuk mencari kakak Xuan Yuanxi. Saya ingin tahu apakah dia telah kembali dari zona rahasia Beyond Heaven." Duan Lingtian menjawab dengan sopan. Lagi pula, dia datang ke sini untuk mengunjungi teman-temannya, bukan untuk mencari masalah. Duan Lingtian, sekelompok murid yang berpatroli, termasuk pemimpinnya, melebarkan mata mereka karena terkejut ketika mereka mendengar pengenalan diri Duan Lingtian. Pemimpin adalah yang pertama untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia mengamati pemuda tampan berpakaian ungu di depannya. Pria muda itu sepertinya cocok dengan deskripsi dalam rumor itu. Setelah beberapa saat, dia melihat sesuatu yang membuktikan identitas Duan Lingtian tanpa keraguan. Apakah itu token ungu emas? Matanya yang mengandung sedikit rasa dingin berubah menjadi hangat. Dia membungkuk dan berkata dengan hormat, "Salam, Tuan Duan Lingtian." "Salam, Tuan Duan Lingtian." "Salam, Tuan Duan Lingtian." Murid patroli lainnya mengikuti dan menyapa Duan Lingtian ketika mereka melihat pemimpin mereka membungkuk ke arah Duan Lingtian. Bab 2563 Sesuatu telah terjadi pada Suli. Pemimpin kelompok murid yang berpatroli memberi isyarat agar Duan Lingtian mengikutinya setelah dia dengan hormat menyapa Duan Lingtian. "Tuan Duan Lingtian, leluhur lama kami telah memerintahkan kami untuk segera membawa Anda kepadanya jika Anda datang." Duan Lingtian mengangguk dan mengikuti pemimpin kelompok murid yang berpatroli ke dalam mansion Yellow Turk Mansion. Tidak lama setelah dia memasuki Yellow Turk Mansion, dia mendengar suara yang familiar memanggilnya. "Saudara Lingtian." Duan Lingtian mendongak dan melihat sosok terbang ke arahnya. Sosok itu milik seorang lelaki tua. Dia tidak lain adalah Xuan Yuanxi, surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dan nenek moyang lama istana Tir Kuning, yang dia temui di zona rahasia Beyond Heaven. Seorang pria parubaya terlihat membuntuti Xuan Yuanxi. Dia tinggi dan tampan dan memiliki alis yang rapi. Dia memancarkan aura yang mengesankan juga. Master Mansion dari Yellow Turk Mansion. Duan Lingtian berhasil mengidentifikasi pria parubaya itu hanya dengan pandangan sekilas. Dia telah mendengar Zhang Yi berbicara tentang Mansion Master of Yellow Turk Mansion sebelumnya. Dia tahu tuan rumah adalah surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Dalam hal kekuatan, dia berada di urutan kedua setelah dua leluhur tua yang merupakan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Dia lebih kuat dari 8 Tribulation Bodiless Celestials lainnya di Yellow Turk Mansion. "Kakak," Duan Lingtian menyapa Xuan Yuanxi yang datang mendekatinya sambil tersenyum. Dia menemukan bahwa tatapan Xuan Yuanxi berbeda dari ketika mereka berada di zona rahasia Beyond Heaven. Selain itu, Xuan Yuanxi juga telah mengubah cara dia menyapanya. Itu telah berubah dari "adik Lingtian" menjadi "saudara Lingtian". Dia tidak terkejut dengan ini. Lagi pula, dia bukan lagi orang yang sama sejak dia berada di zona rahasia Beyond Heaven. Lebih penting lagi, hampir semua kekuatan di Yan Huang Realm kemungkinan besar telah mengetahui tentang dia membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di rumah gelombang surgawi. Ketika pemimpin kelompok murid yang berpatroli sadar kembali, dia buru-buru membungkuk pada Xuan Yuanxi dan pria parubaya yang bermartabat. "Salam, leluhur tua." "Salam, tuan rumah tuan." Sepertinya Duan Lingtian telah berspekulasi dengan benar. Pria parubaya itu, memang, Mansion Master dari Yellow Turk Mansion. Xuan Yuanxi mengangguk sedikit. Sementara itu, Mansion Master dari Yellow Turk Mansion berkata kepada pemimpin kelompok murid yang berpatroli, "Anda boleh pergi."
Kami akan menerima Tuan Duan Lingtian dari sini. Bahkan Master Mansion dari Yellow Tirk Mansion, surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan, memanggil Duan Lingtian sebagai Lord Duan Lingtian. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian setara dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan atau bahkan mungkin lebih kuat. Dia tahu betul satu-satunya cara surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dapat membunuh Duan Lingtian adalah jika mereka telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa. Meski begitu, mereka hanya bisa melakukannya jika mereka berhasil menangkapnya lengah. Terlebih lagi, Duan Lingtian bahkan telah menguasai teknik aneh yang bisa merebut senjata seseorang, termasuk harta karun tertinggi surgawi. Pergi. Ya, Tuan, jawab pemimpin kelompok murid yang berpatroli. Sebelum dia pergi, dia melirik Duan Lingtian. Rasa hormat di matanya semakin kuat. Bagaimanapun, bahkan tuan rumahnya memanggil Duan Lingtian sebagai tuan. Setelah pemimpin kelompok yang berpatroli pergi, Master Mansion dari Yellow Tirk Mansion membungkuk dengan hormat. Saya Xuan Yuan Zeng, Master Mansion dari Yellow Tirk Mansion. Salam, Tuan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban. Dia tetap tenang meskipun orang yang dengan hormat memberi hormat padanya adalah Mansion Master of Yellow Tirk Mansion. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia lebih dari layak mendapat kehormatan seperti itu. Saudara Lingtian, mari kita bicara di aula besar. Xuan Yuanzi tersenyum dan memberi isyarat kepada Duan Lingtian untuk mengikutinya. Kemudian, Mansion Master of Yellow Tirk Mansion, Xuan Yuanzeng, memimpin Duan Lingtian dan Xuan Yuanzi ke aula besar. Baik Xuan Yuanzeng maupun Xuan Yuanzi bahkan meminta Duan Lingtian untuk duduk di kursi utama di aula. Meskipun Xuan Yuanzeng menyukai Duan Lingtian, harus dikatakan bahwa Duan Lingtian mungkin tidak akan menerima perlakuan ini jika berita tentang dia membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari rumah gelombang surgawi tidak menyebar. Lagi pula, ketika mereka berada di zona rahasia Beyond Heaven, Xuan Yuanzi hanya merasa bahwa Duan Lingtian kuat dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan biasa. Duan Lingtian mungkin lebih lemah darinya. Namun, saat ini, dia merasa dia pasti akan mati jika mereka bertarung. Meskipun dia yakin dia lebih kuat dari 9 kesengsaraan bodiless celestial dari Heavenly Wave Mansion, jarak antara kekuatan mereka tidak terlalu lebar. Duan Lingtian berhasil membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan itu hanya dengan satu pukulan. Karena itu, dia tahu Duan Lingtian saat ini berbeda dari masa lalu. Xuan Yuanzi duduk di sebelah kanan Duan Lingtian sebelum dia mulai meminta maaf. Saudara Lingtian, karena kakak laki-laki saya telah berkultivasi secara tertutup, dia tidak dapat menyapa Anda. Saya minta maaf atas namanya. Kakak laki-lakinya adalah leluhur tua lainnya dan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di Rumah Agung Kuning, Xuan Yuanrui. Setelah Xuan Yuanzi meminta maaf, dia berkata sambil menghela nafas, saya tidak berpikir Anda akan melakukan sesuatu yang begitu menghancurkan di alam Yan Huang saat saya berada di zona rahasia Beyond Heaven. Anda harus tahu bahwa di alam Yan Huang kami, sudah lama sekali sejak surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan terbunuh. Dia benar-benar terkejut ketika dia mendengar tentang prestasi Duan Lingtian ketika dia kembali ke Yan Huang Realm. Aku hanya beruntung. Duan Lingtian tersenyum rendah hati. Xuan Yuanzi menggelengkan kepalanya. Saudara Lingtian, Anda terlalu rendah hati. Alasan mengapa tidak ada kematian dari 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh untuk waktu yang lama bukan karena kurangnya konflik di antara mereka. Misalnya, jika saya melawan 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari rumah gelombang surgawi, yang Anda bunuh, saya hanya akan bisa mengalahkannya setelah 100 gerakan. Namun, saya tidak akan bisa membunuhnya. Demikian pula, sulit bagi kami 9 surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan untuk membunuh 9 surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan lainnya. Paling-paling, kita hanya bisa mengalahkan mereka. Namun, karena kamu mampu membunuh 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh, itu menunjukkan bahwa kamu sedang berdiri di puncak dari semua keberadaan di alam duniawi. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat yang tulus saat dia melihat Duan Lingtian. Lagi pula, terlepas dari seberapa kuat seseorang, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Puncak dari semua keberadaan di alam duniawi. Aku tidak berani menerima pujian ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu jika ada pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari surgawi emas yang menyeluruh di alam duniawi. Bagaimanapun,
Para dewa yang lebih kuat dari Dewa Surgawi Agung yang menyeluruh dapat dengan bebas melakukan perjalanan bola-balik antara alam Devata dan alam duniawi. Duan Lingtian terus mengobrol dengan Xuan Yuanzi untuk sementara waktu. Sementara mereka berbicara, Xuan Yuanzeng tidak menyela tetapi berdiri diam di samping, menyajikan teh untuk mereka berdua. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya, "Kakak, apakah Suli ada?" Suli telah setuju untuk menjadi tetua tamu di Yellow Turk Mansion ketika mereka berada di zona rahasia Beyond Heaven. Dapat dikatakan bahwa alasan utama dia datang ke Yellow Turk Mansion adalah untuk melihat Suli. Dia ingin melihat sahabatnya lagi sebelum dia harus naik ke alam Devata. Setelah mendengar ini, ekspresi Xuan Yuanzi berubah drastis. Sementara itu, tuan rumah, Xuan Yuanzeng, yang berdiri di samping, menjatuhkan teko di tangannya ke tanah, menghancurkannya. Duan Lingtian tidak bodoh. Ketika dia melihat reaksi Xuan Yuanzi dan Xuan Yuanzeng, dia tahu ada sesuatu yang salah. Ekspresinya juga berubah. Dia bertanya dengan muram, "Ada apa? Apakah sesuatu terjadi pada Suli? Katakan padaku, kakak, apa yang terjadi pada Suli?" Xuan Yuanzi memiliki ekspresi bersalah di wajahnya saat dia berkata, "Saudara Lingtian, aku minta maaf karena tidak merawat penatua Suli dengan baik." Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap dan matanya menjadi dingin. Suaranya juga naik ketika dia berbicara, "Apa yang terjadi? Duan Lingtian, Anda tidak bisa menyalahkan leluhur tua untuk ini. Itu semua karena mereka berdua dari keluarga Gongsun. Mereka menginginkan teknik Anda yang dapat merebut harta karun tertinggi surgawi. Oleh karena itu, segera setelah penatua Suli kembali ke Istana Agung Kuning kami, mereka datang, melukai leluhur lama, dan membawa penatua Suli pergi. Mereka ingin mengancammu dengan Suli agar kau mengajari mereka metodemu itu. Leluhur tua kami yang lain sedang berkultivasi tertutup dan akan segera menghadapi kesengsaraan surgawi tanpa tubuh ke-10 sehingga kami tidak mengganggunya. Namun, bahkan jika leluhur tua lainnya ada pada saat itu, dia mungkin bukan tandingan bagi keduanya dari keluarga Gongsun. Bagaimanapun, salah satu dari mereka secara luas diakui sebagai orang terkuat di Yan Huang Realm." Xuan Yuanzeng menghela nafas ketika dia selesai berbicara. Keluarga Gongsun. Duan Lingtian menyipitkan matanya yang telah menjadi sedingin es. Bab 2564 Galaksi Kuno Mistik ini bukan pertama kalinya Duan Lingtian mendengar tentang keluarga Gongsun. Ketika dia bepergian dengan Tang Xiao-Xiao dari galaksi Koste ke galaksi tempat bumi berada, mereka telah berbicara tentang kekuatan di alam Yan Huang yang termasuk keluarga Gongsun. Pada saat itu, dia mengetahui bahwa keluarga Gongsun adalah salah satu kekuatan teratas, bersama dengan Istana Tirk Kuning, di alam Yan Huang. Dia memperkirakan bahwa mereka bahkan lebih kuat daripada Sekte Gunung Huaguo dan Sekte Master Surgawi. Mirip dengan Yellow Turk Mansion, keluarga Gongsun memiliki 2 surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dan lebih dari 5 surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Namun, mereka memiliki lebih banyak 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dibandingkan. Yang paling penting, salah satu dari 2 surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan secara luas diakui sebagai orang terkuat di Yan Huang Realm. Saya mendengar bahwa keluarga Gongsun juga keturunan dari Gongsun Xuanyuan, leluhur lama dari Yellow Turk Mansion. Duan Lingtian bertanya saat matanya berkilat dingin. Emosinya seperti badai pada saat ini. Ya, Xuan Yuanzi mengangguk. Saya tidak tahu kapan keturunannya berpisah. Untuk beberapa alasan, kami menjadi musuh bebuyutan. Kami dulunya adalah satu keluarga, tetapi sekarang satu keluarga menggunakan nama belakang, Gongsun, sementara kami menggunakan nama belakang, Xuan Yuan. Itu sama di alam Devata juga. Xuan Yuanzi terus berkata, saya mendengar pertarungan antara Istana Tirk Kuning dan keluarga Gongsun bahkan lebih intens di alam Devata. Orang-orang terbunuh hampir setiap hari. Namun, siapapun yang berhasil bertahan, tidak peduli apakah dia berasal dari keluarga Gongsun dari Yellow Turk Mansion, mereka akan dapat berlatih di bawah leluhur tua itu sendiri. Nada suaranya berubah hormat ketika dia menyebutkan leluhur tua itu. Gongsun Xuanyuan seperti dewa bagi semua orang di Yellow Turk Mansion dan keluarga Gongsun. Berdasarkan apa yang kamu katakan, pertarungan antara keluarga Gongsun dan Istana Tirk Kuning diam-diam disetujui oleh Gongsun Xuanyuan. Duan Lingtian menyipitkan matanya. Tidak sulit baginya untuk mengetahui hal ini. Bisa dibilang begitu. Xuan Yuanzi mengangguk. Gongsun Xuanyuan memang ambisius.
Dia bahkan menggunakan metode seperti itu untuk melatih keturunannya. Sebelumnya, Penatua Huo, Gagak Emas Berkaki 3 dan Roh Pagoda dari Pagoda Indah 7 Harta Karun, telah memberitahu Duan Lingtian bahwa Gongsun Xuanyuan, Kaisar Kuning planet Yan Huang, telah menjadi seorang tiran setelah naik ke alam Devata dan menjadi Kaisar Surgawi. Tidak sulit untuk percaya bahwa perselisihan antara keturunan adalah bagian dari rencana Gongsun Xuanyuan. Tujuannya adalah untuk memilih yang terbaik di antara keturunannya untuk dilatih di sisinya. Lagi pula, dia hanya satu orang. Tidak mungkin baginya untuk secara pribadi melatih setiap keturunannya. Mata Duan Lingtian begitu dingin sehingga sepertinya menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Dia bergumam, tidak masalah jika keluarga Gongsun adalah keturunan Gongsun Xuanyuan. Karena mereka menginginkan teknik pedang hati berdaulat dan menculik temanku untuk mengancamku, mereka harus membayar harga yang mahal. Kemudian, Duan Lingtian berbalik untuk melihat Xuan Yuanzi dan bertanya, "Kakak, di mana keluarga Gongsun berada?" Matanya dipenuhi dengan niat membunuh seolah-olah dia bermaksud membunuh setiap anggota keluarga Gongsun. Dia berencana untuk pergi ke keluarga Gongsun untuk menyelamatkan Su Li segera setelah dia mendapatkan lokasi mereka. Dia akan membuat mereka membayar untuk tindakan mereka. Saudara Lingtian, Xuan Yuanzi tampaknya tidak terkejut dengan reaksi Duan Lingtian. Dia memikirkannya sejenak sebelum dia mencoba menghalangi Duan Lingtian. "Aku tahu kamu tidak lemah, dan kamu menguasai teknik untuk merebut harta karun tertinggi surgawi. Saya tidak ragu Anda dapat membunuh bahkan yang terkuat dari 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Namun, keluarga Gongsun tidak sesederhana itu." Xuan Yuanzi terus berkata, "Belum lagi yang lain, orang terkuat di Yan Huang Realm bukan hanya surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, tetapi dia juga menguasai teknik perwujudan jemaat jiwa." Dia menjelaskan dengan sabar, "Mungkin, jika dia tidak menculik Penatua Su Li, Anda mungkin bisa menangkapnya lengah dan membunuhnya. Namun, karena dia telah menculik Penatua Su Li, dia pasti mengharapkan kedatanganmu. Dia pasti akan dijaga dari Anda. Hampir tidak mungkin bagimu untuk membunuhnya sebelum dia melakukan serangan jiwa." Duan Lingtian tenang dan santai bahkan setelah dia mendengar kata-kata Xuan Yuanzi. "Terima kasih atas pengingatnya, kakak. Namun, saya tahu apa yang saya lakukan. Apakah Anda memiliki bagan bintang galaksi di mana Yellow Tirk Mansion dan keluarga Gongsun berada? Saya ingin meminjamnya." Xuan Yuanzi bertanya ragu-ragu, "Saudara Lingtian, apakah Anda yakin tentang ini? Dia mampu melakukan serangan jiwa." "Jadi," Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh. Dia tampaknya tidak terganggu oleh fakta bahwa 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa. Setelah melihat ini, Xuan Yuanzi merasa Duan Lingtian mungkin lebih kuat dari yang dia pikirkan. Namun, dia tidak tahu sejauh mana kekuatan Duan Lingtian. "Saudara Lingtian, karena Anda telah mengambil keputusan, saya akan menemani Anda dalam perjalanan ini juga." Xuan Yuanzi terus berkata, "Lagi pula, Penatua Su Li telah dibawa pergi di bawah hidungku." Matanya berkilat dingin juga ketika dia berbicara. Karena orang terkuat di Yan Huang Realm berasal dari keluarga Gongsun bisa, kurang lebih, dianggap sebagai kekuatan utama di ranah Yan Huang juga. Keluarga Gongsun menguasai galaksi yang disebut galaksi kuno mistik. Itu adalah galaksi yang sangat luas. Ukurannya jauh lebih besar dari semua galaksi yang pernah dikunjungi Duan Lingtian. Itu lebih dari 2 kali ukuran galaksi yang diperintah oleh Yellow Tirk Mansion. Selain itu, energi roh langit dan bumi di galaksi juga sangat kaya, lebih kaya dari galaksi tempat Yellow Tirk Mansion berada. Begitu mereka memasuki galaksi kuno mistik, Xuan Yuanzi berkata, "Saudara Lingtian, ini adalah galaksi yang diperintah oleh keluarga Gongsun. Itu disebut galaksi kuno mistik." Duan Lingtian mengangguk saat dia melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Sebelum mereka datang ke sini, Xuan Yuanzi telah memberitahunya bahwa galaksi kuno mistik tidak memiliki formasi transportasi antar bintang. Semua orang, termasuk keluarga Gongsun, harus secara fisik melakukan perjalanan masuk dan keluar galaksi. Ini agar mereka dapat memegang dan mengontrol galaksi kuno mistik dengan lebih baik. "Siapa di sana?" Sebuah suara terdengar di udara saat Duan Lingtian dan Xuan Yuanzi melayang di pinggiran galaksi kuno mistik. Mereka baru saja akan memasuki planet asal keluarga Gongsun, tetapi mereka segera berhenti ketika mereka mendengar suara rendah dan keras itu. Suara mendesing.
Hanya dalam sekejap mata, sesosok muncul dari udara tipis seperti hantu. Namun, dengan kekuatan mereka, Duan Lingtian dan Xuan Yuanzi secara alami dapat melihat gerakan sosok itu. Mereka melihat sosok itu milik seorang pria parubaya berbaju biru dengan penampilan biasa saja. Xuan Yuanzi. Ekspresi pria parubaya berbaju biru berubah drastis saat melihat Xuan Yuanzi yang berdiri di samping Duan Lingtian. Jelas dia tidak berharap untuk melihat leluhur tua dan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari Rumah Agung Kuning. Meskipun dia adalah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan yang dihormati dari keluarga Gongsun, dia bukan apa-apa di depan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan seperti Xuan Yuanzi. Xuan Yuanzi bertanya, sedikit terkejut, siapa kamu? Bagaimana Anda tahu saya? Saya adalah penatua dari keluarga Gongsun, saya telah melihat Anda sekali. Pria parubaya berpakaian biru tergagap sambil menundukkan kepalanya. Dia benar-benar menyesal muncul di sini. Awalnya, dia hendak meninggalkan galaksi kuno mistik, tetapi ketika dia melihat dua orang di pinggiran galaksi, dia berpikir untuk memamerkan kekuatannya sebagai surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dari keluarga Gongsun. Siapa yang tahu segalanya akan menjadi seperti ini? Dia tidak akan muncul jika dia tahu salah satu dari dua orang itu adalah leluhur tua dari Yellow Turk Mansion. Mata Xuan Yuanzi menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata pria parubaya berpakaian biru itu. Kamu adalah anggota keluarga Gongsun. Bab 2565 Gongsun Wentian dengan Xuan Yuanzi memelototinya. Pria parubaya itu tidak berani ragu dan dengan cepat menjawab, ya. Senior, nama saya Gongsun Yun. Saya seorang penatua dari keluarga Gongsun. Xuan Yuanzi memandang Gongsun Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, saya mendengar keluarga Gongsun telah pindah ke planet lain sekitar 300 tahun yang lalu. Bawa kami ke sana. Meskipun nada Xuan Yuanzi tenang, dan ekspresinya acuh tak acuh, kata-katanya terdengar mengancam, oleh karena itu, Gongsun Yun tidak berani menolak. Gongsun Yun juga tidak punya niat untuk mencari tahu apakah leluhur lama Istana Kuningan akan membunuhnya jika dia menolak permintaan itu. Dia mungkin seorang surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dari keluarga Gongsun, tetapi jika orang ini ingin membunuhnya, bahkan jika keluarga Gongsun ingin membalaskan dendamnya, mereka tidak akan dapat melakukannya. Lagi pula, bahkan nenek moyang terkuat mereka tidak mampu membunuh orang yang berdiri di hadapannya ini. Dipimpin oleh Gongsun Yun, Duan Lingtian dan Xuan Yuanzi segera tiba di dekat planet tempat keluarga Gongsun berada. Planet itu berwarna biru. Sekilas, mudah untuk mengatakan bahwa ekosistem mereka mirip dengan bumi, tetapi 10 kali lebih besar dari bumi. Senior, keluarga Gongsun kami berbasis di planet ini. Gongsun Yun berkata. Kemudian, dia bertanya dengan cemas, bisakah saya pergi sekarang? Enyahlah, kata Xuan Yuanzi dengan tenang. Gongsun Yun menghela nafas lega sebelum dia terbang ke kejauhan. Hanya dalam sekejap mata, dia telah menghilang dari pandangan Duan Lingtian dan Xuan Yuanzi. Xuan Yuanzi hendak bertanya kepada Duan Lingtian tentang rencananya ketika suara agung Duan Lingtian terdengar di udara. Saya Duan Lingtian, bawa Suli kepadaku dalam 15 menit ke depan, dan pastikan dia dalam kondisi terbaiknya. Jika saya tidak melihatnya dalam 15 menit, saya, Duan Lingtian, akan memusnahkan keluarga Gongsun. Suara Duan Lingtian yang dipenuhi dengan energinya terdengar oleh setiap penduduk di planet sebelum dia. Kata-katanya mengejutkan semua orang dan menyebabkan kegemparan. Banyak orang tersentak ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian, apakah dia orang yang menerobos masuk ke rumah gelombang surgawi dan membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan mereka? Selain Duan Lingtian itu, apakah ada orang lain yang begitu berani mengumumkan secara terbuka bahwa dia akan menghancurkan keluarga Gongsun? Keluarga Gongsun adalah kekuatan utama di Yan Huang Realm. Selain itu, salah satu dari dua keluarga surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan adalah orang terkuat di alam Yan Huang. Apakah Duan Lingtian mencoba mencari kematian dengan menyatakan dia ingin memusnahkan keluarga Gongsun? Itu mungkin tidak terjadi. Bagaimanapun, Duan Lingtian mampu membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan itu dari rumah gelombang surgawi. Penduduk dari seluruh planet berdiskusi dengan hangat di antara mereka sendiri ketika mereka menemukan suara yang mereka dengar berasal dari orang yang telah membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari rumah gelombang surgawi. Di planet yang menampung keluarga Gongsun dan planet lain yang mereka kuasai, ada banyak kekuatan lapis kedua dan ketiga lainnya.
Mereka harus secara teratur mengirim batu suci ke keluarga Gongsun sebagai biaya untuk perlindungan dan sumber daya budidaya di galaksi kuno mistik. Memang benar dia membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari rumah gelombang surgawi, tapi jangan lupa itu hanya karena surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan itu tidak menggunakan serangan jiwa. Kamu benar, saya mendengar Duan Lingtian hanyalah seorang surgawi terkemuka. Meskipun dia benar-benar kuat dan bahkan telah menguasai teknik yang memungkinkan dia untuk merebut harta karun tertinggi surgawi dari lawan-lawannya, jiwanya tetaplah seorang surgawi terkemuka. Betapa malangnya, surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari rumah gelombang surgawi juga telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa, tetapi dia masih dibunuh oleh Duan Lingtian. Memang, ini sia-sia, dia memiliki kesempatan untuk membunuh Duan Lingtian. Bahkan jika dia harus mati, dia juga bisa mengambil nyawa Duan Lingtian. Banyak orang tahu Duan Lingtian hanyalah seorang surgawi terkemuka. Mereka juga tahu surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari rumah gelombang surgawi tidak menyadari bahwa Duan Lingtian adalah seorang surgawi terkemuka. Kalau tidak, setidaknya, bahkan jika dia harus mati, dia bisa menyeret Duan Lingtian bersamanya. Jika saya tidak salah, leluhur tua dari keluarga Gongsun yang secara luas dianggap sebagai orang terkuat di Yan Huang Realm juga telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa, kan? Kamu benar, leluhur tua dari keluarga Gongsun memang telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa. Selain itu, leluhur tua dari keluarga Gongsun secara luas diakui sebagai orang terkuat di Yan Huang Realm. Jika dia siap, ada kemungkinan besar dia bisa membunuh Duan Lingtian dengan serangan jiwanya sebelum Duan Lingtian bisa menyakitinya. Skenario terburuk, dia masih bisa membunuh Duan Lingtian juga sebelum dia mati. Ya, jika Duan Lingtian cukup cepat dan menyerang sebelum leluhur tua itu berhasil melakukan serangan jiwanya, Duan Lingtian tidak akan terluka. Memang, diskusi serupa dapat didengar di mana-mana di planet ini. Sebagian besar dari mereka tidak yakin dengan hasilnya jika Duan Lingtian dan Celestial tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari keluarga Gongsun akan bertarung. Mereka hanya tahu siapapun yang berhasil menyerang lebih dulu akan berada di atas angin. Skenario terburuk, keduanya akan mati bersama. Ini agak canggung. Saya masih berpikir leluhur tua dari keluarga Gongsun memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Duan Lingtian hanya berhasil membunuh leluhur tua dari rumah gelombang surgawi karena mereka tidak tahu bahwa dia hanyalah seorang surgawi terkemuka. Namun, semua orang tahu dia adalah seorang surgawi terkemuka sekarang. Terlebih lagi, karena dia mengumumkan kehadirannya secara terbuka, dia tidak akan bisa membuat keluarga Gongsun lengah. Keluarga Gongsun pasti akan datang dengan persiapan. Saya setuju. Saya benar-benar ingin tahu apa yang ada dalam pikiran Duan Lingtian. Mengapa dia hanya menerobos masuk dan secara terbuka mengumumkan kehadirannya? Ini tidak menguntungkan baginya. Apakah dia lupa bahwa dia hanyalah seorang surgawi terkemuka? Semakin banyak orang mulai berpikir Duan Lingtian terlalu ceroboh. Dia telah memberi lawannya keunggulan dengan mengumumkan kehadirannya. Di luar angkasa, di luar planet biru. Kakak Lingtian, kamu terlalu ceroboh. Xuan Yuanzi bingung. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan untuk hari ini, tetapi dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Sejak Duan Lingtian mengumumkan kedatangannya, tidak diragukan lagi leluhur tua dari keluarga Gongsun akan membuat persiapan untuk menghadapi Duan Lingtian. Bagaimanapun, tidak ada lagi harapan bagi Duan Lingtian untuk menangkap leluhur tua yang lengah dan menyergap atau membunuhnya. Ceroboh, Duan Lingtian tertawa ringan saat mendengar kata-kata Xuan Yuanzi. Mungkin, pada saat ini, suara yang kuat terdengar dari suatu tempat di planet ini. Orang itu tertawa sebelum berkata, Duan Lingtian, Anda akhirnya di sini. Aku sudah lama menunggumu. Demikian pula, semua penduduk di planet ini mendengar suara orang ini juga. Sedikit kemarahan terlihat di wajah Xuan Yuanzi saat dia menyipitkan matanya. Ini Gongsun Wentian, si tua bodoh itu. Sebelumnya, jika surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan lainnya dari keluarga Gongsun adalah satu-satunya yang datang untuk membawa Su Li pergi, Xuan Yuanzi akan mampu menghentikannya. Namun, orang ini, Gongsun Wentian, telah datang juga, membuatnya tidak dapat menyelamatkan Su Li. Belum lagi Xuan Yuanzi, bahkan kakak laki-lakinya, Xuan Yuanrui, yang lebih kuat darinya ada di sekitar, saudaranya masih tidak akan bisa menghentikan orang ini. Gongsun Wentian, mata Duan Lingtian menyipit ketika dia mendengar kata-kata Xuan Yuanzi.
Cahaya dingin melintas di matanya. Gongsun Wentian, orang terkuat di ranah Yan Huang. Selain Xuan Yuanzi, Duan Lingtian juga telah mendengar tentang Gongsun Wentian dari Tang Xiao Xiao sebelumnya. Orang ini seperti legenda modern setelah dia menjadi orang terkuat di Yan Huang Realm. Suara mendesing, suara mendesing. Dua embusan angin tiba-tiba muncul disertai datangnya dua sosok di depan Duan Lingtian dan Xuan Yuanzi. Untuk lebih akurat, ada 3 angka. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah biru sementara sosok lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah biru kehijauan yang memegangi seorang pemuda yang tampak lemah dengan wajah pucat. Suli, Duan Lingtian berteriak, ekspresinya berubah drastis ketika dia melihat keadaan pemuda itu. Matanya terbakar oleh api kemarahan saat dia menatap pria tua berpakaian pirus itu. Tua bangka, apa yang kamu lakukan pada Suli? Pemuda itu memang Suli. Ketika Suli mendengar suara Duan Lingtian, dia berjuang untuk membuka matanya sebelum dia berkata dengan suara serak, Duan Lingtian. Pergi, pergi sekarang. Jangan khawatir tentang aku. Gongsun Wentian, ekspresi Xuan Yuanzi berubah muram dan dingin. Seolah-olah dia bisa membekukan udara hanya dengan melihat. Dia berteriak, kamu, beraninya kamu menyiksa seorang tetua dari rumah pengancam kuning kami. Apakah Anda benar-benar berpikir Yellow Treyarch Mansion kami tidak dapat membalas? Orang tua berpakaian pirus itu tidak lain adalah Gongsun Wentian, orang terkuat di Yan Huang Realm. Ketika dia mendengar kata-kata Xuan Yuanzi, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak berencana untuk menyiksanya. Saya harus menyegel kekuatannya dan menyiksanya secara mental. Kalau tidak, dia akan bunuh diri. Bocah ini sangat menghargai persahabatan. Dia lebih baik mati daripada digunakan untuk mengancam temannya. Bab 2566 Ancaman, Kakao. Ekspresi wajah Xuan Yuanzi berubah drastis lagi saat dia mendengar kata-kata Gongsun Wentian. Tatapannya menjadi sedingin es seolah mampu membekukan segalanya. Di sisi lain, Duan Lingtian yang berdiri di samping Xuan Yuanzi tetap tenang. Dia memandang Gongsun Wentian dengan sedikit riak di ekspresinya seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kata-kata Gongsun Wentian. Namun, sepertinya Gongsun Wentian adalah satu-satunya orang yang bisa dia lihat saat ini. Waktu seolah berhenti. Gongsun Wentian mengira dia memiliki segalanya di bawah kendali, tetapi ekspresinya sedikit berubah ketika dia bertemu dengan tatapan tenang Duan Lingtian. Sebelum dia muncul, dia yakin dia bisa menggunakan Suli untuk mengancam Duan Lingtian untuk mengungkapkan teknik merebut harta karun tertinggi surgawi. Namun, sekarang dia melihat Duan Lingtian masih bisa mempertahankan ketenangannya, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Dia benar-benar tidak nyaman dengan betapa tenangnya Duan Lingtian. Tatapan Duan Lingtian mirip dengan bagaimana yang kuat akan memandang rendah yang lemah, seolah-olah Duan Lingtian tidak menganggapnya serius. Dia telah melihat tatapan seperti ini sebelum dia menjadi surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Selain itu, dia juga memiliki tatapan ini ketika dia menghadapi lawan yang lemah. Dia akan merasa lebih baik jika Duan Lingtian sama marahnya dengan Xuan Yuanzi. Dia pasti menggertak, dia sengaja bertingkah misterius. Gongsun Wentian berpikir dalam hati. Ketika dia melihat Suli yang dia tawanan, dia merasakan kegelisahan dan perasaan tidak menyenangkan memudar. Lagi pula, jika Duan Lingtian mencoba melakukan sesuatu, dia masih memiliki perisai Suli. Selain itu, ada kemungkinan bahwa Duan Lingtian bahkan tidak sekuat surgawi emas dari alam Devata. Bahkan jika Duan Lingtian sekuat itu, dia yakin dia bisa membunuh Suli sebelum Duan Lingtian bisa membunuhnya. Dengan Suli di tangannya, dia merasa bahwa dia tak terkalahkan. Duan Lingtian pasti akan menahan diri karena dia ingin Suli hidup. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semakin banyak sosok muncul di sekitarnya saat Duan Lingtian menatap Gongsun Wentian dengan tenang. Awalnya, penonton hanya terdiri dari anggota keluarga Gongsun. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang dari pasukan yang berafiliasi dengan keluarga Gongsun dan kultivator tanpa sekte datang untuk menonton pertunjukan juga. Jadi dia Duan Lingtian. Saya telah melihat jimat gambar cermin dari rumah gelombang surgawi. Tidak diragukan lagi dia adalah Duan Lingtian yang membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari rumah gelombang surgawi. Dia terlihat sangat muda, tentu saja, dia bahkan belum berusia 100 tahun. Bahkan belum berusia 100 tahun. Kamu bercanda, ini bukan lelucon.
Duan Lingtian benar-benar lebih muda dari 100 tahun. Dikatakan bahwa dia bukan dari alam Yan Huang kami dan bahwa dia berasal dari alam duniawi lain yang dikenal sebagai alam Provinsi Sein. Dia datang ke dunia kita menggunakan zona rahasia Beyond Heaven. Di luar zona rahasia surga. Karena dia bisa memasuki zona rahasia, tidak diragukan lagi dia lebih muda dari 100 tahun. Lagi pula, hanya orang yang lebih muda dari 100 tahun dan Celestial Bodiless yang dapat memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Petik 2. Para penonton, termasuk anggota keluarga Gongsun, memandang Duan Lingtian saat mereka diam-diam mendiskusikannya. Ada juga banyak orang yang perhatiannya tertuju pada Gongsun Wentian yang memegang suli di tangannya dan lelaki tua yang berdiri di sampingnya. Apakah mereka berdua leluhur lama dari keluarga Gongsun yang merupakan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan? Setelah mendengar ini, beberapa anggota keluarga Gongsun yang belum pernah melihat nenek moyang mereka sebelumnya mengalihkan pandangan mereka kepada mereka. Mereka adalah dua leluhur tua dari keluarga Gongsun kita. Dua leluhur tua dari keluarga Gongsun adalah Gongsun Hong dan Gongsun Wentian. Saya ingin tahu yang mana Gongsun Wentian, orang terkuat di alam Yan Huang kami. Banyak orang ingin tahu tentang orang terkuat di Yan Huang Realm. Orang-orang dari keluarga Gongsun yang tahu berkata dengan suara rendah, itu leluhur tua Wentian. Pada titik ini, semua orang menyadari orang tua yang memegang seorang pemuda pucat yang tampaknya tidak sadarkan diri di tangannya adalah Gongsun Wentian, orang terkuat di Yan Huang Realm. Aku ingin tahu siapa pria muda yang dipegang senior Wentian di tangannya. Dia mungkin Suli. Duan Lingtian menuntut agar keluarga Gongsun menyerahkan seseorang yang dipanggil Suli kepadanya lebih awal. Duan Lingtian berkata dia akan memusnahkan keluarga Gongsun jika mereka tidak menyerahkan orang bernama Suli dalam waktu 15 menit. Memang, itu yang dia katakan. Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, para penonton dapat dengan mudah mengetahui alasan Duan Lingtian datang ke sini hari ini. Apa hubungan antara Duan Lingtian dan Suli? Siapa Suli? Mengapa Duan Lingtian datang untuknya? Berdasarkan situasinya, jelas Suli bukan anggota keluarga Gongsun. Melihat keadaannya yang tersiksa, keluarga Gongsun tidak akan menyiksa salah satu dari mereka sendiri sejauh ini. Namun, para penonton masih bingung, dan ini termasuk banyak anggota dari keluarga Gongsun. Mengapa Gongsun Wentian, orang terkuat di Yan Huang Realm, memegang pemuda itu? Terlebih lagi, sepertinya dia menggunakan pemuda itu untuk mengancam Duan Lingtian. Beberapa anggota keluarga Gongsun melihat anggota keluarga Gongsun yang berpengetahuan luas untuk mendapatkan penjelasan. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mengetahui apa yang terjadi. Ternyata, keluarga Gongsun menginginkan teknik Duan Lingtian yang dapat merebut harta karun tertinggi surgawi. Mereka menculik Suli agar mereka dapat mengancam Duan Lingtian. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Saya berasumsi Duan Lingtian berpikir dia sangat kuat dan secara membabi buta datang untuk menantang keluarga Gongsun untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Ternyata, dia di sini hanya untuk menyelamatkan temannya. Ini tidak terlalu menjadi keluarga Gongsun untuk melakukan hal seperti itu, kan? Banyak orang yang bukan dari keluarga Gongsun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di antara mereka sendiri ketika mereka mengetahui kebenaran dari masalah ini. Suara mereka direndahkan karena mereka takut menyinggung keluarga Gongsun. Faktanya, beberapa anggota keluarga Gongsun yang jujur telah terdiam ketika mereka menemukan kebenaran. Meskipun mereka tidak setuju dengan cara keluarga melakukan sesuatu, mereka tidak angkat bicara. Lagi pula, bahkan jika mereka menyuarakan pendapat mereka, itu tidak akan didengar atau diperhatikan. Secara alami, ada juga anggota dari keluarga Gongsun yang menjadi bersemangat setelah menemukan kebenaran. Tatapan mereka berubah serakah saat mereka menatap Duan Lingtian. Lagi pula, jika keluarga memperoleh teknik dari Duan Lingtian, itu berarti mereka akan memiliki kesempatan untuk mempelajarinya di masa depan. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bersemangat mempelajari teknik yang dapat merebut harta karun tertinggi surgawi dari orang-orang? Manusia secara alami serakah. Jika tidak, dua celestial tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari keluarga Gongsun tidak akan menculik Suli untuk mengancam Duan Lingtian agar mengungkapkan tekniknya. Di bawah pengawasan semua orang, Gongsun Wentian yang telah berkonfrontasi dengan Duan Lingtian selama hampir 15 menit akhirnya memecah kesunyian. Dia berkata dengan suara rendah, Duan Lingtian, saya yakin Anda telah belajar tentang tujuan saya dari Xuan Yuanzi.
Selama Anda bersumpah pada sumpah hukuman kilat dan berjanji untuk mengajari keluarga Gongsun teknik Anda merebut harta karun tertinggi surgawi dan tidak menahan ini terhadap keluarga, selain membiarkan Suli pergi, saya tidak akan membunuh Anda juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu dan Suli. Matanya berkilat dengan niat membunuh saat dia terus berkata, kamu harus tahu bahwa aku adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan yang telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa. Hanya dengan pikiran, aku bisa melancarkan serangan jiwa untuk membunuhmu. Karena saya di sini, saya, tentu saja, kemudian, Gongsun Wentian menambahkan, tentu saja, kamu dapat mencoba membunuhku. Namun, saya berjanji kepada Anda bahwa sebelum Anda dapat melakukannya, saya akan membunuh Suli terlebih dahulu. Terlebih lagi, kamu bahkan mungkin tidak bisa menghindari serangan jiwaku. Bab 2567 Serangan Jiwa Surgawi Tanpa Tubuh 9 Kesengsaraan. Gongsun Wentian sangat kejam. Mereka yang bukan dari keluarga Gongsun tersentak saat mendengar kata-kata Gongsun Wentian. Mereka merasa Gongsun Wentian terlalu kejam untuk memaksa Duan Lingtian memilih antara bersumpah pada sumpah hukuman kilat sesuai permintaannya atau kematiannya. Ia bahkan rela mengorbankan dirinya untuk mencapai tujuannya. Gongsun Wentian tidak yakin apakah teknik Duan Lingtian adalah metode surgawi atau harta karun tertinggi surgawi. Leluhur tua, anggota keluarga Gongsun tergerak ketika mereka mendengar kata-kata Gongsun Wentian. Bagaimanapun, leluhur mereka mengambil risiko besar untuk mengancam Duan Lingtian dan bahkan rela mengorbankan dirinya demi keluarga Gongsun. Bahkan mereka yang berpikir bahwa Gongsun Wentian tidak tepat untuk mengancam Duan Lingtian tidak bisa tidak merasa tersentuh. Nenek moyang mereka berusaha keras untuk mendapatkan teknik Duan Lingtian yang bisa merebut harta karun tertinggi surgawi demi keluarga mereka. Ekspresi Xuan Yuanzi menjadi gelap saat dia berkata dengan gigi terkatup, Gongsun Wentian, Anda secara luas diakui sebagai orang terkuat di Yan Huang Realm. Apakah kamu tidak malu mengancam seseorang yang bahkan belum berusia 100 tahun? Dia tidak menyangka Gongsun Wentian akan mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk mencapai tujuannya. Gongsun Wentian tidak berkenan untuk membalas Xuan Yuanzi, dia hanya menatap Duan Lingtian dengan tenang. Seolah-olah, dengan menatap Duan Lingtian, dia entah bagaimana bisa membuat Duan Lingtian bertindak sesuai keinginannya. Duan Lingtian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Semua orang, termasuk Xuan Yuanzi, bingung. Xuan Yuanzi bertanya-tanya apakah tekanan telah sampai ke Duan Lingtian agar dia bisa tertawa pada saat seperti ini. Mengapa kamu tertawa? Ekspresi Gongsun Wentian menjadi gelap lagi. Perasaan tidak menyenangkan yang telah dia hilangkan sebelumnya muncul di hatinya lagi. Duan Lingtian akhirnya berhenti tertawa. Dia memandang Gongsun Wentian dan menjawab dengan acuh tak acuh, aku menertawakan keangkuhanmu. Dia melirik Suli sebelum melanjutkan berkata, Suli adalah temanku jadi aku sangat mengenalnya. Bagi Anda untuk mengancam saya menggunakan dia pasti merasa itu lebih buruk daripada mati. Aku tahu dia lebih baik mati daripada membiarkanmu mengancamku. Ketika Suli mendengar kata-kata Duan Lingtian, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia jelas setuju dengan kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian mengalihkan pandangannya kembali ke Gongsun Wentian, matanya berkedip dengan cahaya yang menyeramkan dan dingin saat dia berkata, kamu bisa membunuh Suli. Namun, jika dia mati, aku berjanji akan menghancurkan seluruh keluarga Gongsun. Kata-kata Duan Lingtian menimbulkan keributan di antara para penonton. Mereka yang bukan dari keluarga Gongsun merasa ada kemungkinan lebih tinggi bahwa Gongsun Wentian akan selamat jika terjadi sesuatu. Bukankah Duan Lingtian terlalu arogan? Hal-hal telah meningkat sejauh ini, namun, dia berani mengucapkan kata-kata berani seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan jiwa dari leluhur lama ketika jiwanya adalah seorang surgawi terkemuka? Tepat sekali, Gongsun Wentian datang dengan persiapan yang matang. Bahkan jika dia mampu membunuh Gongsun Wentian dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa menahan serangan jiwa Gongsun Wentian. Jiwa seorang surgawi terkemuka tidak berdaya melawan serangan jiwa surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Apakah dia benar-benar berpikir Gongsun Wentian tidak akan membunuhnya karena tekniknya yang memungkinkan dia untuk merebut harta karun tertinggi surgawi? Anggota keluarga Gongsun menganggap Duan Lingtian terlalu arogan. Hanya sedikit yang tetap tenang saat mereka mengamati niat membunuh di mata Duan Lingtian dan aura dingin yang dipancarkannya. Konyol, betapa sombongnya.
Beraninya Duan Lingtian berbicara tentang menghancurkan keluarga Gongsun di depan nenek moyang kita. Dia mencari kematian. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar delusi untuk berpikir dia mampu melawan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan yang telah menguasai teknik perwujudan jemaat jiwa. Apakah dia lupa bahwa jiwanya hanyalah seorang surgawi terkemuka? Apakah dia berniat untuk mati bersama dengan leluhur lama kita? Sementara itu, Gongsun Wentian yang terpana oleh kata-kata Duan Lingtian akhirnya sadar kembali. Cengkeramannya di sekitar Suli mengencang, menyebabkan wajah Suli memucat. Seolah-olah Suli berada di ambang tercekik. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhnya? Aku sudah mengatakan bahwa kamu bisa membunuhnya. Namun, jika Anda melakukannya, saya pasti akan memusnahkan keluarga Gongsun. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh dengan nada yang tidak menimbulkan argumen. Gongsun Wentian bertanya dengan tidak sabar, jadi, Anda benar-benar tidak akan menyerahkan teknik yang dapat merebut harta karun tertinggi surgawi. Dia mengira dia akan mengendalikan segalanya karena dia memiliki Suli di tangannya. Dia pikir dia bisa mengendalikan Duan Lingtian. Siapa yang tahu Duan Lingtian akan merebut kendali darinya dan membuatnya mengambil sikap pasif. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Duan Lingtian berkata dengan senyum tipis. Bagus, sangat bagus. Karena seperti ini, aku akan membunuh Suli sekarang. Mata Gongsun Wentian berkedip dingin saat dia bergerak. Secara alami, dia tidak berniat membunuh Suli, dia hanya ingin mengintimidasi Duan Lingtian dan melihat apakah Duan Lingtian menyebut gertakannya. Suara mendesing. Ketika tangan Gongsun Wentian hampir mendarat di dahi Suli, dia menghentikan gerakannya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia melihat Duan Lingtian tetap tidak bergerak, dia jelas tidak punya niat untuk menghentikannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Duan Lingtian tidak menyebut gertakannya. Kamu benar-benar tidak peduli jika Suli hidup atau mati. Menurut penyelidikannya, Suli adalah teman terdekat Duan Lingtian. Bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak peduli dengan hidup dan mati temannya? Demikian pula, para penonton mengira Duan Lingtian hanya berpura-pura. Setelah melihat ini, mereka menyadari bahwa Duan Lingtian bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Apa? Duan Lingtian tidak berakting. Sebelumnya, nenek moyang kita hampir membunuh temannya. Namun, sepertinya dia tidak peduli. Yah, kurasa dia berniat meninggalkan temannya. Terlepas dari itu, apakah dia benar-benar berpikir dia mampu memusnahkan keluarga Gongsun untuk membalas kematian temannya? Sementara itu, Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh kepada Gongsun Wentian, saya tahu Anda tidak akan membunuhnya. Lagi pula, Anda teliti dan berpandangan jauh ke depan. Anda tidak akan membunuh Suli kecuali Anda yakin bisa membunuh saya. Kamu khawatir kamu akan membawa malapetaka bagi keluarga Gongsun jika kamu gagal membunuhku setelah membunuh Suli. Tatapannya yang tajam membuatnya seolah-olah mengetahui pikiran-pikiran yang berkecamuk di benak Gongsun Wentian. Ekspresi Gongsun Wentian berubah suram. Sepertinya kamu mengenalku dengan baik. Dia, tentu saja, tidak senang Duan Lingtian bisa menebak pikirannya. Namun, karena Duan Lingtian tidak berniat berkompromi, dia memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Dia menatap Duan Lingtian dengan dingin dan berkata, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan pikiran, cahaya dingin berkedip di matanya sebelum mereka menembakkan dua sinar cahaya yang tampak seperti sepasang naga bermain dengan mutiara. Dua berkas cahaya yang menembak ke arah Duan Lingtian adalah serangan jiwa. Astaga, serangan jiwa Gongsun Wentian bergerak cepat. Hanya dalam sekejap mata, itu telah mencapai Duan Lingtian. Begitu mendarat, itu akan menghancurkan jiwa Duan Lingtian. Namun, dalam sepersekian detik sebelum serangan jiwa bisa mendarat di Duan Lingtian, suara gemuruh terdengar di udara. Duan Lingtian telah mengangkat tangannya, dan sepotong logam yang rusak keluar dari telapak tangannya dan melayang di antara dia dan serangan jiwa Gongsun Wentian. Gongsun Wentian mencibir ketika melihat tindakan Duan Lingtian. Kamu pikir kamu akan bisa bertahan melawan serangan jiwaku dengan kekuatan fisikmu? Tidak masuk akal. Gongsun Hong, leluhur tua lainnya dan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari keluarga Gongsun, berkata dengan nada menghina, benar-benar tidak masuk akal. Kamu berniat melawan serangan jiwa paman juniorku dengan serangan fisik. Bab 2568 Aku, Suli, akan mati tanpa penyesalan. Serangan fisik dan serangan jiwa adalah dua serangan yang sama sekali berbeda. Serangan fisik, seperti namanya,
akan meninggalkan luka fisik dan dapat dilawan dengan kekuatan. Serangan jiwa, di sisi lain, tidak meninggalkan luka pada tubuh fisik karena akan menghancurkan jiwa seseorang. Selain itu, hampir tidak mungkin untuk menghentikannya kecuali seseorang memiliki objek dengan formasi pembatasan. Sayangnya, formasi pembatasan hanya tersedia di alam Devata. Untuk alasan ini, Gongsun Wentian yakin potongan logam cacat yang ditembakkan Duan Lingtian tidak akan berdaya untuk menghentikan serangan jiwanya. Dia yakin serangan jiwanya akan dengan mudah menembus potongan logam yang rusak dan menghancurkan jiwa Duan Lingtian. Demikian pula, Gongsun Hong yang berdiri di sebelah Gongsun Wentian dan Xuan Yuanzi, surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari Rumah Agung Kuning, yang berdiri di sebelah Duan Lingtian, memiliki pemikiran yang sama dengan Gongsun Wentian. Saudara Lingtian, itu serangan jiwa. Anda tidak akan bisa menolaknya. Xuan Yuanzi yakin Duan Lingtian akan mati. Sementara itu, 8 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari keluarga Gongsun samar-samar bisa melihat situasi di depan mereka. Mereka tersenyum dingin, yakin Duan Lingtian akan mati. Banyak orang mengira tindakan Duan Lingtian sia-sia. Leluhur tua telah melemparkan serangan jiwanya, kan? Bersenandung, Duan Lingtian mencari kematian. Bagaimanapun, leluhur lama kita adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Serangan jiwanya sebanding dengan serangan jiwa seorang surgawi di puncaknya. Sebagai celestial terkemuka belaka, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk mengusir serangan jiwa leluhur kita. Duan Lingtian benar-benar mencari kematian. Duan Lingtian mencoba bertahan melawan serangan jiwa dari Gongsun Wentian. Betapa tidak berguna, tidak hanya dia melakukan sesuatu yang tidak berguna, tetapi dia juga kehilangan kesempatan untuk membawa Gongsun Wentian bersamanya. Aku ingin tahu apa yang ada dalam pikirannya. Jangan bilang dia pikir serangan fisiknya mampu menghentikan serangan jiwa Gongsun Wentian. Hanya 2 surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan yang hadir di tempat kejadian menggelengkan kepala. 2 celestial bodiless 8 kesengsaraan adalah satu-satunya yang samar-samar bisa melihat apa yang terjadi. Mereka mengira Duan Lingtian bodoh karena tidak mencoba menjatuhkan Gongsun Wentian bersamanya tetapi malah melemparkan serangan yang tidak berguna. Beberapa saat kemudian, saat 8 dan 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh menyaksikan, tiba-tiba ada gangguan. Astaga, 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 potongan logam cacat yang dibuang Duan Lingtian akhirnya bertabrakan dengan serangan jiwa Gongsun Wentian. Semua orang berharap untuk melihat serangan jiwa melewati potongan logam yang rusak. Bagaimanapun, serangan jiwa itu dalam bentuk jiwa, itu bisa dengan mudah menembus potongan logam yang rusak yang merupakan objek fisik. Mata mereka segera melebar tak percaya ketika mereka melihat serangan jiwa Gongsun Wentian yang seperti sepasang naga bermain dengan mutiara menghilang begitu menyentuh potongan logam yang rusak. Seolah-olah potongan logam yang rusak telah melahap atau menyerap serangan jiwa. Astaga, sebelum para penonton sadar kembali, Duan Lingtian dengan santai melambaikan tangannya. Potongan logam yang rusak itu berbelok dan segera kembali ke tangannya. Dia bermain dengan potongan logam yang rusak di tangannya saat dia melirik Gongsun Wentian dengan dingin. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh, jadi ini serangan jiwa dari surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Apakah itu semuanya? Ketika 8 dan 9 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan sadar kembali, mereka menarik napas dengan tajam. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan ketika mereka melihat Duan Lingtian lagi. Ini terutama berlaku untuk orang terkuat di alam Yan Huang, leluhur tua dan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari keluarga Gongsun, Gongsun Wentian. Gongsun Wentian tidak menahan diri dan telah melepaskan semua kekuatannya ketika dia melakukan serangan jiwa sebelumnya. Dia telah menghabiskan sebagian dari jiwanya dan akan membutuhkan 10 hingga 14 hari untuk pulih. Namun, Duan Lingtian dengan mudah memblokir serangan jiwanya. Apa itu potongan logam? Gongsun Wentian, tentu saja, tahu potongan logam cacat yang dimainkan Duan Lingtian adalah alasan Duan Lingtian mampu melawan serangan jiwanya. Secara alami, 8 dan 9 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan berbagi pemikiran yang sama dengan Gongsun Wentian. Mata mereka semua terpaku pada potongan logam yang rusak di tangan Duan Lingtian saat ini. Potongan logam yang rusak itu sekilas terlihat sangat biasa. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat cahaya samar dan misterius di sekitarnya. Ketika mereka secara tidak sadar memperluas kesadaran surgawi mereka untuk menyelidiki potongan logam,
mereka menemukan potongan logam itu seperti binatang buas yang terus melahap kesadaran surgawi mereka. Sulit bagi mereka untuk menarik kesadaran surgawi mereka dari potongan logam yang rusak. Xuan Yuanzi, surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari Yellow Turk Mansion, yang berdiri di samping Duan Lingtian, menghela nafas lega saat dia melihat potongan logam yang rusak di tangan Duan Lingtian. Itulah mengapa ia mampu memblokir serangan jiwa Gongsun Wentian. Potongan logam broter Lingtian memang luar biasa. Senyum masam muncul di wajahnya saat dia terus berpikir pada dirinya sendiri. Tidak heran broter Lingtian begitu tenang. Ternyata, dia sudah punya rencana. Jika Duan Lingtian memberitahunya tentang ini sebelumnya, dia tidak akan merasa begitu ketakutan sebelumnya. Apa itu potongan logam di tanganmu? Gongsun Wentian memandang Duan Lingtian dengan ketakutan dan keterkejutan. Pada saat yang sama, dia menyadari perasaan tidak menyenangkan yang dia rasakan sebelumnya adalah akurat. Ternyata, Duan Lingtian benar-benar tidak takut dengan serangan jiwanya. Dia tahu terlepas dari berapa kali dia melemparkan serangan jiwanya, dia tidak akan bisa melukai Duan Lingtian selama Duan Lingtian memiliki potongan logam yang rusak. Untuk sesaat, dia merasa penyesalan membanjiri dirinya. Dia seharusnya tidak serakah dan mengingini teknik Duan Lingtian yang bisa merebut harta karun tertinggi surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kesulitan ini sekarang. Semua orang, non-anggota dan anggota keluarga Gongsun, bingung karena mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi sebelumnya karena basis kultivasi mereka yang lemah. Namun, mereka tahu bahwa Duan Lingtian tampaknya lebih unggul. Mereka bisa melihat ketakutan di mata Gongsun Wentian. Dia tampak seperti sedang melihat monster ketika dia melihat Duan Lingtian. Apa yang terjadi? Bukankah leluhur kita melemparkan serangan jiwanya? Mengapa Duan Lingtian masih hidup? Adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Salah satu penonton yang lebih cerdik berkata, lihat. Selain Gongsun Wentian, bahkan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan lainnya dari keluarga Gongsun tampaknya takut pada Duan Lingtian. Seketika, keributan pecah. Apa yang terjadi? Gongsun Wentian, 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari keluarga Gongsun yang secara luas diakui sebagai orang terkuat di Yan Huang Realm, memandang suli yang dia pegang di tangannya. Seolah-olah dia mencengkeram sedotan, dia berkata dengan mengancam, Duan Lingtian. Bersumpah pada sumpah hukuman pencahayaan bahwa Anda tidak akan menjadi musuh keluarga Gongsun selama sisa hidup Anda. Kalau tidak, aku akan membunuh Suli sekarang juga. Dia menatap Duan Lingtian dengan mata memerah. Dia tampak seperti binatang buas yang terpojok pada saat ini. Menghadapi ancaman Gongsun Wentian, Duan Lingtian tetap tenang. Mereka yang tidak tahu akan mengira dia tidak peduli dengan kehidupan Suli. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, aku sudah bilang, kamu bisa membunuh Suli. Namun, jika dia mati, aku akan membunuh dan menghancurkan seluruh keluargamu. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Suli sebelum dia bertanya, Suli, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Suli terbatuk 2 kali saat dia berjuang untuk bernapas. Senyum tipis terlihat di wajahnya saat dia berkata dengan susah payah, aku bahkan tidak bisa cukup berterima kasih, jadi bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Dengan kekuatan tertinggi seperti keluarga Gongsun yang menemaniku dalam kematianku, aku, Suli, akan mati tanpa penyesalan. Duan Lingtian mengangguk. Aku lega mendengarnya. Begitu Gongsun Wentian mendengar kata-kata Suli, ekspresinya berubah drastis. Bab 2569 Kematian Gongsun Wentian. Ketika Gongsun Wentian menemukan Duan Lingtian tidak takut dengan serangan jiwanya, dia tahu tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Duan Lingtian pasti akan mengejarnya karena menculik Suli. Satu-satunya hal yang dia pikir akan berhasil adalah menggunakan Suli sebagai tameng. Namun, percakapan Suli dan Duan Lingtian melenyapkannya dari gagasan itu. Sebelumnya, Gongsun Wentian mengira Duan Lingtian berbohong ketika dia mengatakan dia akan menghancurkan keluarga Gongsun jika dia membunuh Suli. Namun, saat ini, dia tidak ragu bahwa Duan Lingtian memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia katakan. Gongsun Wentian menatap Duan Lingtian dan mencoba mengancamnya dengan Gongsun Xuan Yuan karena dia tahu dia tidak bisa lagi mengancam Duan Lingtian dengan menggunakan Suli. Duan Lingtian telah mengikat nasib Suli dengan seluruh keluarga Gongsun. Untuk alasan ini, dia hanya bisa mencari alternatif lain. Duan Lingtian, nenek moyang keluarga Gongsun saya, Gongsun Xuan Yuan, adalah kaisar surgawi dari alam Devata.
Jika kamu menghancurkan keluarga Gongsunku, kamu pasti akan membuat dia murka. Duan Lingtian tertawa ketika dia mendengar kata-kata Gongsun Wentian. Dia berkata dengan mencemooh, Gongsun Suanyuan. Dari apa yang saya tahu, meskipun dia dari Yan Huang Realm, dia memiliki banyak keturunan di alam duniawi lainnya juga setelah dia naik ke Devata Realm. Elder Huo, roh pagoda dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, telah memberitahunya tentang hal ini. Dia terus berkata, selain itu, senior Gongsun Suanyuan tidak hanya memiliki keturunan dalam keluarga Gongsun di Yan Huang Realm. Dia juga memiliki keturunan di Yellow Tirk Mansion. Bahkan jika keluarga Anda adalah satu-satunya keturunannya di Yan Huang Realm, dia mungkin bahkan tidak peduli dengan keluarga Anda. Bahkan jika dia peduli, lalu apa? Jika saya mati dengan seluruh keluarga Anda menemani saya pikir itu sepadan. Selain itu, saya bahkan mungkin tidak mati. Dia benar-benar tidak terganggu oleh ancaman Gongsun Wentian. Melihat kegagalannya untuk mengancam Duan Lingtian lagi, ekspresi Gongsun Wentian berubah lagi. Pada saat ini, ekspresi semua anggota keluarga Gongsun berubah suram. Bahkan mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dapat mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh leluhur lama mereka, orang terkuat di Yan Huang Realm, terhadap Duan Lingtian. Jika tidak, apakah leluhur lama mereka perlu mengancam Duan Lingtian dengan Suli dan nenek moyang mereka? Hanya yang lemah yang perlu mengandalkan sesuatu untuk mengancam yang kuat. Para penonton yang bukan dari keluarga Gongsun juga secara bertahap memahami situasinya. Mereka, tentu saja, terkejut. Bagaimanapun, Gongsun Wentian adalah orang terkuat di Yan Huang Realm. Orang seperti itu jelas tidak berdaya melawan Duan Lingtian yang bahkan belum berusia 100 tahun, bagaimana mungkin mereka tidak merasa terkejut? Jika mereka tidak menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya ini. Mengapa Gongsun Wentian bertindak seperti ini? Sepertinya Duan Lingtian tidak takut dengan serangan jiwanya. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak seperti ini. Jika Duan Lingtian tidak takut dengan serangan jiwanya, tidak mungkin dia mengancam Duan Lingtian. Duan Lingtian bahkan tidak bisa diancam dengan nyawa temannya dan nenek moyang keluarga Gongsun, Gongsun Suanyuan. Gongsun Wentian menekan keengganan yang dia rasakan dan bertanya dengan suara rendah, kamu bilang jika Suli meninggal, kamu akan mengubur seluruh keluarga Gongsun bersamanya. Apakah ini berarti jika saya membiarkan dia pergi, Anda akan membiarkan keluarga Gongsun pergi juga? Ya, Anda bisa menafsirkannya seperti itu, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh seolah-olah dia tidak terkejut dengan pertanyaan Gongsun Wentian. Apakah ini termasuk aku? Gongsun Wentian bertanya dengan ragu-ragu. Meskipun dia merasa itu tidak mungkin, dia tetap tidak bisa tidak bertanya. Dia ingin tahu apakah ada kemungkinan dia selamat jika dia membiarkan Suli pergi. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia mendengar pertanyaan Gongsun Wentian. Dia tidak bisa menahan tawa sebelum berkata, kamu, Gongsun Wentian, Anda telah hidup selama 10.000 tahun. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi? Jika Anda berada di posisi saya, apakah Anda akan membiarkan diri Anda pergi? Wajah Gongsun Wentian berubah pucat pasi setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Meskipun dia mengharapkan hasil ini, menerimanya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dia adalah seorang surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, dan dia akan menghadapi kesengsaraan surgawi tanpa tubuh ke-10 dalam waktu sekitar 100 tahun. Selain itu, dia yakin dia akan berhasil melewati kesengsaraan dan menjadi surgawi emas di alam Devata. Namun, hanya dalam sekejap mata, dia telah kehilangan segalanya. Setelah berkultivasi dan hidup selama kira-kira 10.000 tahun, dia menghargai hidupnya bahkan lebih dari siapapun. Dia tidak menyangka akan menemui malapetaka ini sebelum kenaikannya. Dia benar-benar merasa tidak menyerah. Dia membenci kesulitan yang dia alami. Namun, mata Duan Lingtian bergeser dari Gongsun Wentian ke Gongsun Hong, surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan lainnya dari keluarga Gongsun, dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah Anda berdua ingin melakukannya sendiri atau haruskah saya melakukannya? Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, tidak hanya ekspresi Gongsun Wentian dan Gongsun Hong yang berubah, tetapi ekspresi anggota keluarga Gongsun lainnya juga berubah. Sebelum ini, mereka berasumsi Duan Lingtian akan mengambil nyawa Gongsun Wentian dan berhenti mengejar masalah ini, menyelamatkan nyawa orang lain. Mereka tidak menyangka bahwa dia juga menginginkan kehidupan Gongsun Hong.
keluarga Gongsun hanya memiliki 2 surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Jika keduanya mati, keluarga Gongsun akan turun ke tingkat terbawah dan menjadi kekuatan yang seperti Sekte Tang. Gongsun Wentian menjadi emosional. Jelas dia takut Duan Lingtian mengambil nyawa Gongsun Hong. Duan Lingtian, akulah pelakunya. Ini tidak ada hubungannya dengan keponakan juniorku, Gongsun Hong. Duan Lingtian berkata dengan sadar, bukankah ada 2 orang yang pergi ke Istana Kuning untuk menculik Suli? Sebelum Gongsun Wentian bisa menjawab, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberi kalian berdua 3 napas untuk bertindak. Jika Anda berdua tidak mati setelah waktu yang ditentukan, semua anggota keluarga Gongsun akan mati bersama Anda. Saat ini, situasinya benar-benar berbeda dari saat Duan Lingtian pertama kali tiba. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan kata-kata dan kemampuan Duan Lingtian seperti sebelumnya. Ekspresi Gongsun Wentian dan Gongsun Hong berubah lagi. Gongsun Wentian adalah orang pertama yang sadar kembali. Tubuhnya bergetar hebat saat dia melepaskan Suli. Suara mendesing. Sebuah kekuatan mengamuk melonjak keluar dari tubuh Gongsun Wentian sebelum menelannya. Setelah beberapa saat, dia menghilang tanpa jejak. Dia bahkan tidak meminta Duan Lingtian untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat untuk tidak menyakiti keluarga Gongsun setelah kematiannya. Lagi pula, dia tahu dia tidak memenuhi syarat untuk mengajukan tuntutan apapun. Leluhur tua, anggota keluarga Gongsun berteriak secara bersamaan dalam kesusahan ketika mereka melihat Gongsun Wentian bunuh diri. Ketika Duan Lingtian berbalik untuk melihat Gongsun Hong, dia melihat Gongsun Hong mencoba melarikan diri. Tidak, saya tidak ingin mati, aku ingin hidup. Duan Lingtian mencibir. Astaga, 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 astaga. Suara pedang bersiul yang menusuk telinga terdengar di udara. Semua orang merasakan aura mengamuk dari Gongsun Hong saat dia mencoba melarikan diri. Namun, hanya dalam beberapa saat, dia juga menghilang tanpa jejak. 2 Celestial Bodiless 9 kesengsaraan yang merupakan alasan keluarga Gongsun adalah kekuatan utama di Yan Huang Realm telah meninggal. Jika sebelumnya keluarga Gongsun digambarkan sebagai harimau, saat ini keluarga tersebut adalah harimau tanpa taring. Setelah Duan Lingtian membunuh Gongsun Hong, dia terbang ke arah Suli yang bergoyang, jelas melemah. Dia membawa Suli bersamanya saat dia memberi isyarat kepada Suan Yuanzi, ayo pergi. Suan Yuanzi yang masih linglung atas kematian 2 surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari keluarga Gongsun baru sadar kembali ketika Duan Lingtian memanggilnya. Rasa hormatnya terhadap Duan Lingtian telah meningkat lebih tinggi sekarang. Bab 2570 tentang naik. Meskipun Suan Yuanzi telah mendengar tentang Duan Lingtian membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari rumah gelombang surgawi ketika dia kembali dari zona rahasia melampaui surga, dia tidak menyaksikannya sendiri. Dia hanya menontonnya melalui jimat gambar cermin dan tidak terlalu terkejut. Sekarang dia telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian dengan matanya sendiri, dia merasa sangat terkejut. Suan Yuanzi kagum ketika dia melihat Duan Lingtian memaksa Gongsun Wentian, nenek moyang lama keluarga Gongsun dan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan terkuat di alam Yan Huang, untuk bunuh diri dan membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan lainnya dari keluarga Gongsun. Duan Lingtian sekarang adalah seseorang yang kekuatannya melampaui 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh di alam duniawi. Sebelumnya, Suan Yuanzi mengira satu-satunya kelemahan Duan Lingtian adalah jiwanya yang lemah sebagai seorang surgawi terkemuka. Bagaimanapun, itu membuatnya rentan terhadap serangan jiwa dari Bodiless Celestials, terlepas dari kekuatannya yang luar biasa. Namun, sekarang Duan Lingtian memiliki objek yang bahkan bisa melawan serangan jiwa dari surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan yang mengolah teknik perwujudan jemaat jiwa. Setelah Duan Lingtian dan Suan Yuanzi meninggalkan galaksi kuno mistik yang diperintah oleh keluarga Gongsun dengan Suli di belakangnya, Suan Yuanzi memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan senyum pahit di wajahnya, "Saudara Lingtian, mengapa, bukankah kamu sudah memberitahuku sebelumnya bahwa kamu tidak takut dengan serangan jiwa Gongsun Wentian? Apakah Anda tahu saya sangat ketakutan sehingga Anda tidak akan mampu bertahan dari serangan jiwanya?" Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kakashi, mengapa kamu tidak mempercayaiku?" Suan Yuanzi menjawab, "Bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun, sulit untuk membayangkan seorang surgawi terkemuka akan mampu menghadapi serangan jiwa dari surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan yang telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa." "Oh, ya,
Apakah potongan logam cacat yang Anda gunakan untuk memblokir serangan jiwa Gongsun Wentian merupakan pertahanan jiwa harta karun tertinggi surgawi? Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Harta karun tertinggi surgawi pertahanan jiwa. Ada harta karun tertinggi surgawi seperti itu. Duan Lingtian bingung. Kau tidak tahu tentang ini. Apakah ini berarti kepingan logam Anda bukan jenis pertahanan jiwa harta karun tertinggi surgawi? Xuan Yuanzi terkejut. Duan Lingtian mengambil potongan logam cacat yang memancarkan cahaya misterius dan mulai mempelajarinya. Namun, dia tidak merasakan aura harta karun surgawi darinya. Saya mendapatkan ini secara kebetulan, dan saya tidak berpikir itu adalah harta karun tertinggi surgawi. Ini bukan harta karun tertinggi surgawi, tapi itu mampu memblokir serangan jiwa surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Ini benar-benar luar biasa, kata Xuan Yuanzi sambil menghela nafas. Sepertinya dia telah memikirkan sesuatu saat dia menambahkan, saya benar-benar tidak menyangka Gongsun Wentian tidak akan melawan dan langsung bunuh diri. Dia bahkan tidak mencoba untuk melihat apakah kamu benar-benar lebih kuat dari Celestial tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Duan Lingtian menjawab, dia orang yang pintar. Adegan saya membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan surgawi direkam oleh jimat gambar cermin. Saya pikir dia telah menonton rekaman itu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu kooperatif. Bagaimanapun, dia jauh lebih terhormat daripada Gongsun Hong yang mencoba melarikan diri. Gongsun Wentian rela mengorbankan hidupnya demi keluarganya. Sedikit rasa hormat terlihat di mata Duan Lingtian ketika dia berbicara tentang Gongsun Wentian. Terlepas dari seberapa serakah Gongsun Wentian atau metode tercela yang dia gunakan untuk mencapai tujuannya, fakta bahwa leluhur tua keluarga Gongsun, orang terkuat di Yan Huang Realm, rela mati untuk keluarga Gongsun sudah cukup bagi Duan Ling Tian untuk menghormatinya. Lagi pula, tidak semua orang bisa melakukan ini. Gongsun Hong, leluhur tua lainnya dari keluarga Gongsun, adalah contoh yang baik untuk hal ini. Memang, karena saya sudah melihat rekamannya, dia pasti juga melihatnya, jawab Xuan Yuanzi. Setelah beberapa saat, dia menemukan Suli yang diam-diam menyembuhkan dirinya sendiri akhirnya membuka matanya. Dia bertanya dengan cemas, Penatua Suli, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Suli menggelengkan kepalanya dengan ringan. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian sambil tersenyum, tetapi dia tidak mengucapkan terima kasih. Tidak perlu ada kata-kata seperti itu di antara mereka. Duan Lingtian membawa Suli dan mengikuti Xuan Yuanzi kembali ke Istana Kuning Tirk. Dia memutuskan untuk sementara tinggal di Yellow Tear Mansion juga. Seiring berjalannya waktu, prestasi Duan Lingtian di galaksi kuno mistik yang diperintah oleh keluarga Gongsun mulai beredar luas. Kecepatan penyebaran berita bahkan lebih cepat dibandingkan dengan ketika Duan Lingtian membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan surgawi. Bagaimanapun, orang yang terbunuh adalah Gongsun Wentian, leluhur tua dari kekuatan tertinggi Yan Huang Realm, keluarga Gongsun. Dia juga orang terkuat di Yan Huang Realm. Itu, secara alami, menyebabkan keributan. Namun, ketika berita itu baru mulai menyebar, banyak orang masih tahu tentang hasilnya. Banyak dari mereka mengira Duan Lingtian hanya mencari kematian dengan memprovokasi keluarga Gongsun. Apakah kamu mendengar? Duan Lingtian dari alam provinsi Sein menyebabkan masalah lagi di alam Yan Huang kami. Setelah dia membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan surgawi, dia pergi mencari masalah dengan leluhur tua dari keluarga Gongsun di galaksi kuno mistik. Keluarga Gongsun jauh lebih kuat daripada rumah gelombang surgawi. Salah satu dari 2 surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan adalah orang terkuat di alam Yan Huang kami. Bukankah Duan Lingtian mencari kematian dengan mencari masalah dengan mereka? Tepat sekali, orang terkuat di alam Yan Huang kami adalah Gongsun Wentian, 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari keluarga Gongsun. Dia juga seorang surgawi tanpa tubuh yang telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa. Meskipun Duan Lingtian lebih kuat dari semua surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di alam Yan Huang dalam hal kekuatan fisik, dia rentan terhadap serangan jiwa. Dia bahkan tidak akan mampu menahan salah satu serangan jiwa Gongsun Wentian. Ketika mereka akhirnya mengetahui keseluruhan cerita, mereka benar-benar terkejut. Duan Lingtian tidak takut dengan serangan jiwa Gongsun Wentian. Dia seorang celestial terkemuka yang bahkan belum berusia 100 tahun, tapi dia berhasil dengan mudah memblokir serangan jiwa Gongsun Wentian.
Barang apa yang dia gunakan? Mungkinkah itu semacam pertahanan jiwa harta karun tertinggi surgawi? Saya pikir hanya Celestial Supreme Treasures pertahanan jiwa yang dapat membantunya memblokir serangan jiwa Gongsun Wentian. Saya benar-benar tidak berharap dia memiliki harta karun surgawi pertahanan jiwa. Yah, aku merasa tidak terduga bahwa dua surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari keluarga Gongsun memprovokasi Duan Lingtian terlebih dahulu. Saya mengira Duan Lingtian menyebabkan masalah di galaksi kuno mistik. Ternyata, dua leluhur tua dari keluarga Gongsun itu serakah dan mendambakan teknik Duan Lingtian yang dapat merebut harta karun tertinggi surgawi. Saya tidak berpikir mereka berharap mereka akan kehilangan nyawa mereka karena masalah ini. Berita itu menyebabkan kegemparan dimanapun menyebar. Gongsun Wentian, orang terkuat di Yan Huang Realm, telah meninggal. Terlebih lagi, dia dibunuh oleh seorang celestial terkemuka yang bahkan belum berusia 100 tahun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Duan Lingtian sama sekali tidak takut dengan serangan jiwa. Nama Duan Lingtian pasti akan tercatat dalam sejarah di alam Yan Huang kita. Tentu saja, dia membunuh 3 dari 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh meskipun menjadi surgawi terkemuka. Selain itu, beberapa celestial tanpa tubuh 9 kesengsaraan bahkan telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa. Yang paling penting, salah satu dari mereka adalah mantan orang terkuat di Yan Huang Realm. Komentar serupa dapat terdengar di mana-mana di Yan Huang Realm. Karena Yellow Turk Mansion terletak di daerah terpencil, berita akan sampai di sini lebih lambat dibandingkan dengan tempat lain. Duan Lingtian hanya mendengar tentang semua rumor tentang dia setelah beberapa saat. Dia tidak terkejut. Bagaimanapun, orang yang dia bunuh secara luas diakui sebagai orang terkuat di Yan Huang Realm. Karena dia mampu memaksa Gongsun Wentian untuk bunuh diri, itu secara alami akan menyebabkan gelombang di Yan Huang Realm. Suatu hari, Duan Lingtian berada di kamarnya seperti biasa. Dia sedang mempelajari potongan logam cacat yang memancarkan cahaya misterius, tapi dia masih tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang itu. Tiba-tiba, cahaya spiritual melintas di benak Duan Lingtian. Matanya melebar seolah dia merasakan sesuatu. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan kekuatan misterius dari segala arah, menyelimutinya. Itu memberinya perasaan yang luar biasa dan sepertinya mencoba membawanya ke suatu tempat. Yang terpenting, dia bisa merasakan energi padat yang mirip dengan energi asal surgawi. Kekuatan Celestial Ascension, sebuah pikiran muncul di benak Duan Lingtian. Ini sepertinya kemungkinan tertinggi. Duan Lingtian secara naluriah mengerahkan energinya untuk menyentuh kekuatan yang datang dari segala arah. Kekuatan itu tumbuh semakin kuat, mengabaikan energinya. Namun, pada saat berikutnya, dia merasakan tubuhnya diremas oleh kekuatan ini hingga dia merasa akan pingsan. Sepertinya ini benar-benar pasukan Celestial Ascension, dan aku akan naik. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak ragu kekuatan ini akan membantunya untuk naik ketika dia mengingat kenaikan Tang Xiao Xiao.